I did mine. Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel. Jadi untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Sniper Legacy. Di film ini diceritakan tentang sosok seorang mantan militer di mana dia ingin membunuh semua temannya yang seangkatan karena dia merasa dirinya telah dikhianati. Lantas bagaimanakah aksi balas dendam sang mantan militer ini? Apakah dia akan berhasil? Tanpa saya perpanjangkan mukadimahnya, langsung saja kita bahas di Storor Channel. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih. Di awal film terlihat dua orang pria yang berjumpa dan mereka menceritakan tentang masa lalu di mana ada kesalahpahaman antara mereka berdua yang sama-sama anggota militer yang ditugaskan ketika bertugas di Afghanistan. Pria yang memakai sweater ini bernama David Simpson. Dia sangat kecewa terhadap teman-teman yang seangkatan militernya karena dia merasa dirinya telah dikhianati. Kedatangannya kembali ini adalah hendak membalas dendam kepada teman-temannya yang seangkatan di mana dia merasa telah dikhianati oleh teman-temannya karena ditinggalkan di Afghanistan. Bahkan ada perintah yang menyuruh di mana dia harus dibunuh. Dan kemudian terlihat di selatan Turki di perbatasan Syria di mana terlihat seorang wanita dan seorang pria. Wanita ini bernama Malik dan pria di sampingnya itu bernama Brandon. Mereka ahli sniper. Mereka adalah sekelompok angkatan militer yang ahli dalam sniper atau penembak jitu, dan saat ini mereka sedang diperintahkan oleh pemerintah untuk memburu seseorang. Saat dia melepaskan tembakan pertama terhadap target, tembakannya itu meleset dan membuat terjadinya kontak senjata di antara mereka, dan hal ini membuat banyak kawan mereka yang kehilangan nyawa. Begitupun dengan musuh. Peperangan pun telah berakhir dan mereka mengambil kemenangan dari peperangan tersebut walaupun banyak teman-temannya yang harus meninggal dunia. Inilah sosok si Brandon yang baru pulang dari peperangan. Tentu hal tersebut membuat dia sangat depresi. Kekesalannya ini diungkapkan pada Mayor Bidwell atasannya dan dia juga mengatakan kalau dia ingin mundur dari tentara. Tentu Bidwell sangat kesal. Singkat cerita, keesokan paginya Mayor Bidwell menjumpai seseorang di mana ini adalah atasannya dan dia menceritakan tentang apa yang sedang terjadi pada anak buahnya. Mayor Santorini juga mengatakan kepada Mayor Bidwell tentang meninggalnya teman seangkatan mereka yang bernama Thomas Beckett yang dihabisi di Roma oleh salah satu teman mereka juga di tentara. Thomas Beckett itu merupakan ayah dari si Brandon. Tentu Mayor Bidwell pun memberitahu kepada si Brandon tentang kematian ayahnya yang bernama Thomas Beckett, di mana ayahnya ini telah dibunuh oleh teman tentaranya juga yang kini sudah tidak menjadi tentara lagi. Dan ayahnya ini ternyata memiliki hubungan yang kurang baik, di mana Brandon merasa ayahnya ini kurang memperhatikan dirinya. Namun ketika mendengar ayahnya telah dibunuh, tentu dia sangat marah. Dan hal ini pula memicu untuk dia tetap bertahan di tentara tersebut di mana telah dipush oleh Mayor Bidwell. Mayor Bidwell mengatakan kepada Brandon, kalau kamu tidak ingin diperintah maka bekerjalah karena dendam. Begitulah katanya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka hendak pergi ke tempat peperangan. Namun pada tujuan kali ini si Mayor Bidwell dan si Malik saja yang mengikuti dan si Brandon tidak berpartisipasi, dan ternyata dia lebih memilih pergi lewat jalur belakang. Tanpa ada satupun yang mengetahui dia keluar dari tempat perkemahan tentara. Singkat cerita, tibalah mereka semua di camp yang ada di Syria. Dan ini adalah Mayor Shopi di mana dia pemimpin di camp tersebut. Dan dia adalah tentara seangkatan Thomas Beckett dan David Simpson, dan juga Mayor Santorini dan juga Mayor Bidwell. Mayor Shopi juga salah satu anggota tentara yang sedang diburu oleh David Simpson untuk dibunuh karena pada saat pengkhianatan terhadap David Simpson, Mayor Shopi juga ada di sana. Mayor Bidwell juga mengatakan kepada Mayor Shopi tentang kematian teman-temannya dan dia yang sedang diburu oleh David Simpson untuk dibunuh. Dan kedatangan Mayor Bidwell dan teman-temannya untuk menuju ke tempat peperangan, dan ini agresi gabungan dengan Mayor Shopi. Jadi sebelum pergi mereka tentu harus mengatur strategi, di mana Mayor Bidwell bagian ahli sniper. Dia juga memberitahukan kepada tentara yang lain tentang alat komunikasi yang sudah dipasang di tempat yang mereka tuju untuk menghadapi musuh. Mereka membagikan bagian posisi ketika berada di area peperangan, di mana Mayor Bidwell sebagai pemimpin untuk tentara sniper dan Mayor Shopi untuk tentara laras pendek. Dan singkat cerita, mereka pun pergi ke area peperangan tersebut. Di sisi lain terlihat Brandon yang menuju ke tempat peperangan seorang diri.
dan di tengah perjalanan ia dijegal oleh seorang militan di sana. Tentu dia melawannya dan dia berhasil mengalahkan pria tersebut. Setelah itu dia pun langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, tentara sniper yang ditugaskan di tempat peperangan pun telah tiba di tempat tujuan, yaitu Malik dan Mayor Bidwell dan satu temannya lagi, Kantara. Di sana Malik menanyakan kepada Mayor Bidwell tentang si Brandon yang tidak ikut berpartisipasi dalam peperangan kali ini. Apa benar kalau Brandon ingin mengundurkan diri? Mayor Bidwell tidak mempublish apa yang ditanyakan oleh si Malik. Dia hanya menyuruhkan si Malik untuk bersiap-siap dan fokus pada peperangan kali ini. Di sisi lain mulai terlihat musuh bergerak. Di sisi lain terlihat Brandon seorang diri yang telah tiba di tempat yang ditujunya, dan di sana dia menaiki sebuah gedung kosong. Dan gedung ini mampu menjangkau sniper dia dengan lokasi terjadinya peperangan. Mayor Bidwell dan Malik yang ahli sniper juga sudah bersiap-siap sesuai rencana, di mana mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Di sisi lain terlihat musuh yang mulai mendekat ke lokasi peperangan, dan sebenarnya musuh sendiri tidak tahu kalau mereka sedang dalam intaian pemerintah. Dan Mayor Bidwell yang sangat fokus terhadap gerak-gerik musuh, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan dia pun mengangkatnya. Ternyata ini adalah telepon dari Mayor Santorini, di mana Mayor Santorini mengatakan kepada Mayor Bidwell tentang si Brandon yang tidak ada di pangkalan selama 2 hari. Mungkin dia telah pergi ke sana. Begitulah ungkap Mayor Santorini kepada Mayor Bidwell. Mayor Santorini adalah atasan dari Mayor Bidwell, dan perintah yang dilakukan oleh Mayor Bidwell kali ini adalah perintah dari Mayor Santorini. Di lokasi peperangan terlihat musuh yang mulai mendekat. Musuh ini adalah mereka yang melakukan perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Musuh yang mulai mendekat, komunikasi pun semakin dipererat antara anggota sniper dan laras pendek untuk fokus dan siap dengan rencana yang sudah direncanakan. Tentara laras pendek pun bersiap siaga mengetahui kedatangan musuh yang sudah mulai mendekat. Mereka pun langsung mengatur rencana yang sudah direncanakan. Semuanya harus siap pada tempat masing-masing, di mana tentara laras pendek dipimpin oleh Mayor Shopee. Mayor Shopee yang memiliki pengalaman berperang, tentu dia tahu bagaimana mengatur dan merealisasi rencana. Tim penembak jitu yang dipimpin oleh Mayor Bidwell pun langsung siap siaga. Begitupun dengan si Brandon yang juga bersiap siaga, di mana dia sedang memburu David Simpson yang diketahui juga berada di sana. Satu kesalahan terjadi pada Mayor Shopee, di mana alat komunikasi mereka berbunyi dengan sangat kencang hingga hal ini membuat para musuh pun mengetahui tentang keberadaan para tentara ini, dan terjadilah peperangan antara musuh dengan para tentara. Drama peperangan pun terjadi di sana, di lokasi yang memang akan terjadi peperangan antara pengedar narkoba dan alat senjata ilegal ini dengan tentara yang ditugaskan untuk menghalangi mereka. Tim sniper belum bergerak karena tim sniper ditugaskan untuk melihat hal-hal yang di luar dugaan atau musuh yang tidak terdeteksi. Ternyata musuh juga punya ahli sniper. Tim sniper musuh yang mengetahui tentang keberadaan tim sniper tentara. Tentu tim sniper musuh pun menembak para tentara sniper ini hingga membuat satu teman mereka itu tewas. Malik yang mengetahui satu temannya tertembak, dia pun langsung mengecek dengan menggunakan remote control untuk mengetahui dari mana datangnya arah peluru tersebut. Di sisi lain terlihat Brandon yang memasang target untuk menembak tangki minyak yang ada di sana karena dia mengetahui tentara yang terdesak kalah. Mayor Bidwell yang melihat itu, tentu dia tahu kalau ini si Brandon yang juga ada di sana, dan ini kejadian di luar perencanaan mereka semua. Hal ini membuat musuh pun terdesak untuk mundur. Peperangan telah selesai, mereka pun keluar dari persembunyiannya, dan Mayor Shopee juga ada di sana, di mana dia ingin meledakkan mobil yang ada narkoba dan senjata ilegal tersebut. Setelah diledakkan dan tiba-tiba meluncur satu peluru yang menembak dia. Diketahui oleh si Brandon pun langsung mengecek di mana arah peluru itu datang dengan menggunakan teropong snipernya, dan tentu dia mengetahui ini adalah David Simpson. Brandon yang mengetahui keberadaan David Simpson di sana, dan dia pun menembak David Simpson, dan tembakannya ini meleset membuat David Simpson mengetahui keberadaan Brandon yang berada di atas gedung.
terjadilah kontak senjata antara David Simpson dan Brandon. David Simpson sendiri adalah mantan tentara ahli penembak jitu, bahkan dia lebih hebat dari ayah si Brandon. David Simpson memberikan perlawanan kepada Brandon. Brandon pun tidak mau kalah dari David Simpson dan dia pun melepaskan tembakan dan mengenai David Simpson di tangannya. Mengetahui David Simpson yang tertembak dan David Simpson yang kabur, Brandon pun mengejar David Simpson. David Simpson menjauh dari tempat terjadinya peperangan antara dia dengan Brandon dan dia membersihkan luka yang terjadi pada dirinya karena tembakan Brandon. Dan di sisi lain terlihat di tengah-tengah kamp para tentara, di mana Mayor Shopee yang telah tiada, tiba-tiba kedatangan seorang pria ahli sniper juga yang tidak diketahui oleh si Malik. Dan ternyata itu adalah Mayor Beckett, ayah si Brandon. Dia juga adalah seorang tentara ahli penembak jitu. Kedatangan Thomas Beckett tentu membuat Mayor Bidwell dan Malik kebingungan karena sepengetahuan mereka Thomas Beckett telah tiada dan dibunuh oleh David Simpson. Kemudian Thomas Beckett pun menceritakan kenapa dia tidak mati ketika ditembak oleh si David Simpson. Thomas Beckett juga menceritakan tentang keberadaannya di sini untuk apa, tujuannya di sini untuk apa. Jelas di sini dia ingin melihat anaknya berkembang. Thomas Beckett juga menceritakan kalau hubungannya dengan Brandon itu kurang baik. Dia juga tidak ingin anaknya membunuh David Simpson seorang diri karena Brandon tidak tahu dengan siapa dia sedang berhadapan sekarang. Dan di sana terjadilah kesepakatan antara Mayor Bidwell dan Thomas Beckett di mana mereka sama-sama ingin melindungi Brandon dan untuk mengetahui ada apa ini semua. Mereka bertiga pun bergerak untuk mencari Brandon di mana mereka mengetahui kalau si Brandon sedang mengejar David Simpson yang kabur dari peperangan. Di tengah perjalanan mereka melihat darah di mana Thomas Beckett mengetahui kalau itu adalah darahnya Simpson. Karena arah darah yang membingungkan, mereka semua pun berpencar untuk mencari David Simpson dan si Brandon. Keesokan paginya terlihat Brandon yang terus mengejar arah larinya Simpson. Terlihat pula si David Simpson yang terus lari dari kejaran si Brandon. Dan begitupun si Brandon terus mengejar arah larinya si David Simpson. Drama India kayaknya. Di sisi lain terlihat si Malik, ternyata dia mengetahui ada sosok lain selain dirinya di sekitar situ. Dan dia mengetahui keberadaan musuh, tentu dia menyelidikinya. Dan di sisi lain pula terlihat seorang musuh yang mengetahui si David Simpson, di mana dia mengetahui David Simpson itu adalah tentara dari Amerika, tentu dia menyerangnya. Dan terlihat pula si Malik yang mengetahui keberadaan musuh. Terjadilah kontak senjata antara Malik dan musuh, di mana musuh tersebut ternyata berjenis kelamin wanita. Terjadilah peperangan di antara kedua wanita ini. Sambil memutar-mutar puncak menara dan wanita ini berhasil menodong si Malik dan si Malik pun berhasil menembak si wanita ini. Di sisi lain terlihat David Simpson yang berhasil melumpuhkan lawan dan dia tidak membunuhnya melainkan menghasut lawan tersebut jika suatu saat dia berjumpa dengan kawannya yang lain. Setelah itu Brandon pun tiba di sana dan melihat David Simpson yang seakan-akan dia telah menyerah kepada si Brandon. Dan kemudian Brandon menanyakan kepada si David Simpson, kenapa kau melakukan ini? David Simpson pun menceritakan namun cerita yang berbeda. Kalau kedatangannya di peperangan ini adalah untuk membunuh mereka semua, di mana ada orang yang merekrut dia untuk membunuh mereka yang ada di peperangan itu. Begitulah kata si David Simpson kepada si Brandon. Dan tentu itu adalah siasat dari David Simpson dan terjadilah kontak senjata antara mereka berdua. David Simpson memberikan perlawanan kepada Brandon, begitupun si Brandon yang tidak mau kalah. Terjadilah adu borgol antara mereka berdua. Dan tentu si Brandon yang belum banyak berpengalaman kalah dari David Simpson. Dan David Simpson mengatakan kalau ayahnya itu belum meninggal karena dia tidak berhasil membunuhnya. Brandon yang mengetahui hal itu tentu dia sangat senang dan di tengah pembicaraannya si David Simpson pun menabok kembali muka si Brandon. Hal ini membuat si Brandon pun jatuh pingsan. Tapi entah kenapa dia tidak membunuh si Brandon ini mati. Dan di sisi lain terlihat Mayor Bidwell yang berjumpa dengan seorang musuh, di mana musuh ini lebih dulu berjumpa dengan David Simpson, tapi entah kenapa David Simpson tidak membunuhnya. Musuh ini ketika dikoreksi informasi oleh Mayor Bidwell malah dia menebarkan fitnah. Ini adalah suruhan daripada si David Simpson untuk mengatakan hal seperti itu. Pemberontak itu mengatakan kepada Mayor Bidwell kalau dia adalah suruhan dari Mayor Santorini.
Mayor Bidwell pun menelepon Mayor Santorini untuk meminta klarifikasi. Tentu, dia menanyakan hanya sekilas saja, tidak langsung menanyakan pada intinya. Mayor Bidwell juga mengatakan pada Mayor Santorini tentang ditangkapnya seorang pemberontak. Mayor Santorini mendengar itu menyuruh Mayor Bidwell untuk membunuhnya saja. Di sisi lain terlihat Brandon yang bangun dari pingsannya dan melihat ayahnya di depannya. Tentu dia sangat kaget dengan kehadiran ayahnya tersebut, di mana dia mengetahui ayahnya ini telah meninggal karena telah dibunuh oleh David Simpson. Dan seketika dari situ mereka pun pergi dari sana. Dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan si Malik yang berhasil melumpuhkan si wanita tadi. Setelah itu mereka pun beristirahat dan banyak mengisahkan hal-hal yang ingin mereka kisahkan di sana. Dan kemudian Malik menyuruh Brandon untuk lebih dekat dengan ayahnya karena Malik mengetahui hubungan Brandon dan ayahnya ini bukan karena tidak saling mencintai ataupun tidak saling antara ayah dan anak, namun karena jarak yang memisahkan antara mereka berdua, hingga membuat kasih sayang tidak terpenuhi dari seorang ayah terhadap anak dan dari seorang anak terhadap ayah. Dan setelah kangen-kangenan mereka pun menceritakan tentang berita dan informasi yang mereka dapatkan dari si Simpson ke si Brandon dan dari Mayor Bidwell, dari musuh pemberontak itu kepada Thomas Becket. Dan ternyata mereka pun menyimpulkan di mana di sini ada konspirasi antara Mayor Santorini, David Simpson dan si pemberontak. Apakah ini adalah suruhan dari Mayor Santorini? Setelah itu mereka pun pergi ke Yunani untuk menemukan Mayor Santorini, di mana Mayor Santorini adalah pemimpin atasan mereka dari tentara. Thomas Becket yang sudah tiba di Yunani, dia pun menelpon Mayor Santorini dan memberitahu kedatangannya. Mayor Santorini yang mengetahui Thomas Becket masih hidup, tentu dia sangat kaget karena sepengetahuan dia Thomas Becket telah tiada karena dibunuh oleh David Simpson. Lain halnya dengan tentara yang datang bersama Thomas Becket, di mana mereka semua ahli sniper juga bersiap siaga dengan kejadian yang tidak diinginkan karena mereka tahu David Simpson juga berada di sana untuk membunuh Thomas Becket dan Mayor Santorini. Thomas Becket pun berjumpa dengan Mayor Santorini dan Thomas Becket pun langsung menanyakan apakah Mayor Santorini telah berkonspirasi dengan David Simpson dan pemberontak karena dari semua bukti mengarah padanya. Mayor Santorini pun membantah atas dugaan yang telah dituduh oleh Thomas Becket, di mana dia mengatakan kalau dia tidak pernah berkonspirasi dengan siapapun dan tidak terlibat dengan rencana apapun. Dan di tengah pembicaraan antara Thomas Becket dan Mayor Santorini, tiba-tiba peluru menyasar dan menembak Mayor Santorini berhasil mengenai tangannya. Para ahli sniper Brandon CS pun mengetahui Mayor Santorini yang tertembak dan mereka pun menggunakan remote control untuk mengetahui dari mana arah peluru tersebut. Mereka yang mengetahui itu adalah tembakan Simpson. Mereka pun melacak keberadaan Simpson dan berhasil menemukan persembunyian Simpson. Simpson yang diketahui keberadaannya, dia pun lari dari sana dan para ahli sniper CS pun mengejarnya. Dan di sini kembali terjadi drama India. Sniper yang bernama Rishi berhasil melacak Simpson, namun tiba-tiba Simpson muncul di balik semak-semak dan menodong senjata terhadap dirinya. Brandon yang melihat Rishi ditodong senjata oleh Simpson dan dia mengatakan kepada Simpson agar tidak menembak Rishi. Namun hal itu tidak dipublis oleh Simpson. Simpson pun menembak Rishi hingga tewas di tempat dan terjadi kembali drama India di antara Brandon dan Simpson, di mana mereka saling kejar-kejaran. Simpson yang merupakan ahli sniper, bahkan dia sangat ahli dalam berperang, tentu dia banyak taktik untuk melumpuhkan lawan, di mana dia menaruh sniper dengan mengontrolnya lewat handphonenya. Melawan orang yang berpengalaman dalam berperang tentu sangat kesulitan bagi Brandon CS untuk melawan Simpson. Simpson yang ahli sniper, dia meletakkan sniper dengan mengontrolnya melewat handphone dia untuk menembak si Brandon yang sedang mengintainya. Tembakan pun dilepaskan, namun tembakan tersebut meleset. Brandon pun tidak mau kalah dengan Simpson. Bahkan Brandon berusaha untuk berkomunikasi dengan Simpson, dengan Brandon mengatakan kalau laporan yang menyatakan dia harus dibunuh ketika bertugas di Afghanistan itu adalah sebuah laporan palsu. Simpson sebenarnya tahu akan hal itu, tapi ini memang keinginannya untuk membunuh mereka semua. Dan melihat kondisi Simpson yang terdesak, Brandon pun langsung menghampiri ke depannya dan terjadilah adu borgol antara keduanya. Simpson yang lebih tua dan lebih berpengalaman dalam menghadapi lawan, tentu dia lebih mudah melumpuhkan si Brandon yang masih muda. Dan dia berhasil menodong senjata terhadap si Brandon dan mengancamnya akan membunuhnya.
Namun dari jarak kejauhan di luar perkiraan si David Simpson, muncul si Thomas Beckett, di mana dia pun meluncurkan peluru snipernya dengan menembak si David Simpson. Peluru yang dilepaskan oleh si Thomas Beckett berhasil mengenai tangan si David Simpson, dan kemudian ditembak kedua berhasil mengenai kepala si David Simpson. Dan seketika David Simpson pun tewas. Dan Brandon yang melihat itu adalah aksi ayahnya, tentu dia sangat kaget tentang ternyata ayahnya juga seorang ahli dalam menggunakan sniper. Dan peperangan pun telah berakhir, di mana mereka semua berhasil mengambil kemenangan dan membunuh si David Simpson. Dan di akhir film, Mayor Santorini yang belum mati, di mana tembakan tersebut hanya mengenai tangannya, dia memberitahukan kepada si Brandon tentang ayahnya yang kini telah dinaikkan pangkat olehnya. Di mana ayah si Brandon menjadi pemimpin di militer yang ada si Brandonnya juga. Dan hal ini membuat si Brandon sangat bahagia karena hubungannya dengan ayahnya pun menjadi lebih dekat, yang selama ini terpisah karena jarak. Film ini berakhir di mana Malik dan Brandon kejar-kejaran. Jadi guys, begitulah kisah daripada film Sniper ini. Dan atas apa pendapat kalian, jangan lupa komen di bawah dan terus dukung channel ini untuk menjadi channel terbaik bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.